Episode 69. Egois. Ines masuk ke dalam ruang rawat Lindsay sambil membawa beberapa bungkus makanan. "Siapa nama baby tampan ini?" tanya Ines saat sudah membagikan makanan untuk Nenek Rose dan juga Kenzo. "Namanya Aaron Dimitri," jawab Kenzo menatap sang putra yang masih terlelap di boxnya. "Nama yang bagus. Aduh, lucu gemasnya baby Aaron," ucap Ines mentual-tual pipi cubi Aaron. "Kamu ingin punya baby seperti ini, makanya cepat punya kekasih dan menikah. Lalu kamu akan punya baby yang lucu seperti Aaron," ucap Kenzo membuat Ines terdiam. Rasa sakit itu datang kembali. Kekasih dan sahabatnya punya anak. Sepertinya Ines akan sangat sensitif apabila disinggung masalah ini. Kekasihnya bahkan sudah punya anak dari wanita lain. Apa Ines bisa membuka hati untuk seorang pria lagi? Rasa trauma karena pengkhianatan masih sangat membekas di hatinya. "Nenek, aku akan keluar sebentar," ucap Ines. Dia merasa sudah tidak mood untuk makan siang. Ines melangkah menuju ke sebuah taman yang berada di area rumah sakit. Gadis itu duduk di sebuah kursi di taman itu. Matanya menerawang ke depan, berusaha menghalau air matanya yang hampir jatuh. Ines merasa kesal, tidak menentu, melihat dirinya yang begitu cengeng seperti ini. Jujur, dalam hatinya masih ada sedikit rasa cinta untuk si Troy. Semua itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Dia dan Troy menjalin hubungan sudah cukup lama. 4 tahun. Ines selalu setia pada pria itu. Tapi apa yang dia dapatkan? Troy mengkhianatinya dengan sahabatnya sendiri. Entah sejak kapan mereka menjalin hubungan itu. Di sisi lain, Elvina menjerit menangis memukuli perutnya yang sudah rata itu. Wanita itu tidak terima karena calon anaknya telah diangkat dari rahimnya. "Tidak, mereka semua bohong kan Troy? Aku masih mengandung anakmu kan?" seru Elvina. Troy hanya mendesah kasar. Pria itu duduk di kursi dekat ranjang, berusaha menenangkan Elvina yang histeris karena telah kehilangan anaknya. "Dokter mengatakan kamu mengalami pendarahan hebat, jadi bayi itu tidak dapat diselamatkan," jawab Troy. "Tapi aku masih bisa memiliki anak lagi kan?" tanya Elvina menatap Troy dengan mata yang berkaca-kaca. "Tentu saja, dokter mengatakan bahwa rahimmu tidak bermasalah. Jadi kamu masih bisa mempunyai anak lagi," jawab Troy memalingkan mukanya. Baiklah sayang, kalau aku masih bisa hamil lagi, tidak masalah. Kalau begitu, kita akan membuat baby lagi dan aku akan lebih berhati-hati," seru Elvina berusaha meraih tangan pria yang dia cintainya itu. Tapi Troy malah menarik tangannya dan berdiri berjalan menuju jendela kamar tersebut. "Elvina, maaf, aku tidak mau bersamamu lagi. Jadi mulai saat ini hubungan kita sudah berakhir," ucap Troy. Elvina yang mendengar itu seketika langsung menjerit tidak terima. "Tidak sayang, aku tidak mau berpisah darimu." "Troy, kamu tidak boleh ninggalin aku," teriak Elvina.
Wanita itu menjambak rambutnya frustasi. Hingga akhirnya masuklah 2 perawat ke dalam ruangan itu. "Suster, sepertinya pasien itu depresi karena baru saja kehilangan bayinya. Tolong beri obat penenang," ucap Troy. Elvina tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Troy. Padahal dia menangis karena tidak terima dan dicampakkan oleh pria itu. "Baiklah Tuan, kami akan memberikan obat penenangnya dulu," ucap salah satu perawat. "Tidak, suster, aku sudah baik-baik saja dan aku mau pulang sekarang," seru Elvina. Troy memberi kode kepada salah seorang suster itu untuk memberi Elvina obat itu. Kemudian Troy keluar dari dalam ruangan Elvina. Pria itu mengusap wajahnya kasar. "Maafkan aku, El. Aku tidak bisa bersenang-senang denganmu lagi," gumam Troy. Kali ini dia tidak akan pernah bersama dengan Elvina. Apapun yang terjadi, Troy telah belajar dari semuanya. Dia tidak mau terjerumus lagi ke dalam pengkhianatan yang telah dilakukannya itu. Saat berjalan, Troy melihat sosok yang sangat dia rindukan sedang duduk sendiri di taman rumah sakit. Troy tersenyum melihat Ines yang sendirian itu. Awalnya dia berniat untuk mencari udara segar, tapi ternyata Tuhan seakan mengerti isi hatinya. Pria itu perlahan mendekati Ines dan duduk di kursi sebelahnya. "Hai sayang, kenapa kamu ada di sini?" Ternyata Troy masih dengan panggilan sayangnya. Ines yang melihat Troy duduk di sampingnya menjadi ilfil. "Tolong manggil orang yang benar. Nama saya Ines, bukan sayang," ucap Ines sinis. "Sayang, kamu adalah sayangku sampai kapanpun. Tolong maafkan aku, Ines. Maafkan segala kesalahanku padamu. Mohon, Troy." Ines menjadi semakin risih dengan kehadiran pria itu. Dia pun beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan Troy sendiri. Tapi Troy tidak kehabisan akal. Dia menarik lengan Ines dan akan memeluknya, tapi Ines lebih cepat mendorong tubuh Troy. Ines mendaratkan tamparan di pipi Troy. "Troy, ingat jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku sangat membencimu." "Tunggu sayang, aku minta maaf padamu. Aku tahu kesalahanku sangat besar, tapi gadis kecil aku cintanya kamu, Ines. Beri aku kesempatan yang kedua." Mohon, Troy sambil bersentuh di kaki Ines. "Minggir. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Dasar pengkhianat. Aku jijik kamu sentuh," ucap Ines mendorong kembali tubuh Troy hingga terjungkal. Perdebatan mereka menjadi pemandangan di area taman rumah sakit. Ines benar-benar geram kali ini. Dia benar-benar membenci Troy saat ini. Sedangkan Troy tidak akan menyerah. Dia akan tetap berusaha sampai kapanpun untuk mendapatkan maaf dari gadis yang sudah dikhianatnya itu. Bersambung